Summa fi tilkal asna, maka di tengah itu waqa'a baina sayyidil anbiya, terjadi antara sayyidil anbiya yaitu pemimpin para nabi, wa rajulin dan seorang laki-laki, kana fi tilkal anha yang ada di tempat itu. Terjadi apa? Khilafun, apa perselisihan, fi samani ba'dil mustarayat, di harganya sebagian barang yang dibeli itu. Faqala lahu rajulu, maka berkata kepada Nabi Muhammad ar-rajulu, siapa laki-laki itu, ikhlib bil uzza wallati wallata, coba kamu bersumpah dengan nama Uzza dan dengan nama Lata, kama yajri bainahum fi misli tilkal halati, seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah mereka. Di dalam contoh seperti itu, kalau ada perselisihan pasti mereka itu bersumpah dengan nama Lata dan Uzza itu. Begini ya. Nabi pernah terjadi di saat itu pernah terjadi perselisihan antara Nabi dengan pembelinya. Nabi kan dagangnya, pembelinya ya. Terus Nabi kasih harga segitu, kira-kira begitu, dia bayar segitu ya. Terus kata Nabi, ini uangnya kurang, harganya gitu-gitu ya. Terus kamu bilang uangnya kurang, kamu bilang uangnya kurang, kata laki-laki itu. Coba kamu bersumpah dengan nama Lata dan Uzza itu. Disuruh bersumpah dengan nama Lata dan Uzza itu. Maka Nabi menjawab ya, faqala sayyidus sadat wallahi ma khalaftu bihima, demi Allah engkau tak sumpah ngangkuin nama duaan itu, ndak nyon sepora kan kayak gitu ya. Itu berarti ngecek bahwa Nabi itu betul-betul tidak pernah dekat dengan yang namanya berhala kan kayak gitu. Jangankan menyembah, nyebut namanya pun akan tertutup telinganya itu kan kayak gitu. Itu bukti itu ya. Itu yang didengar oleh Maisarah itu. Pada waktu terjadi cekcok dengan pembelinya itu soal harga begitu, lalu pembelinya itu nyuruh, coba kalau memang kamu bilang begitu tadi itu, kamu coba bersumpah dengan nama Lata dan Uzza itu. Nabi bilang, demi Allah engkau tak sumpah dengan nama dua berhala itu, ndak. Jadi berarti betul Nabi itu memang selamat dari apa? Min sifahil jahiliyah kan gitu ya. Dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tentang yang menyembah berhala itu kan kayak gitu ya. Wa inni la'amuru fa'aridu anhuma. Saya ya sungguh akan lewat di depan dua berhala itu. Fa'uridu anhuma, maka saya akan berpaling dari keduanya itu. Ya. Engkau tak kira ngabas aja, boleh jemput nyaman lah ngabas engkau enggak ya. Tinang kau tak kalah di rumah kan kayak gitu aja saking nanti ya. Jangan saya paksa untuk bersumpah dengan nama dua itu. Wallahi saya tidak akan bersumpah dengan itu kan. Akhirnya lebih sangat percaya lagi yang namanya siapa? Maisarah itu, bahwa dia itu akan betul-betul menjadi orang yang jauh dari yang namanya berhala itu. Jangankan nyembah, nyebut namanya pun tidak mau. Faqala ar-rajulu al-qawlu qawluka, maka laki-laki itu berkata, ya, al-qawlu qawluka, perkataan yang benar adalah perkataan kamu. Ya, saya setuju dengan kamu itu. Kamu tidak bisa bersumpah dengan nama Lata dan Uzza itu, saya setuju itu, kamu benar kamu itu. Ya. Mau apa kita bersumpah dengan itu? Wong itu ya buatan manusia itu. Kok mau kita nyembah kepada buatan manusia sendiri kan kayak gitu. Ilal qawlu qawluka, perkataan yang benar itu adalah perkataan kamu itu. Wa ra'yu intaka, pendapat yang benar adalah pendapat kamu itu. Summa qala li Maisarah, kemudian berkata siapa pendeta itu kepada Maisarah, Hadza wallahi nabiyyun tasharrafna bihi fi suqina. Ini adalah demi Allah seorang nabi. Ini perkataan pendeta loh. Pendeta sudah menyebut nama Allah ya. Pendeta itu
kan orang Yahudi itu kan punya kitab juga ya. Jadi tetap juga Tuhannya ya Tuhan Allah ya tetap. Jadi wallahi nabiyun, orang ini adalah seorang nabi. Tasyarrafna bihi, kami mengawasi bihi dengan seorang nabi fi suqina, di tengah-tengah pasar kami ini. Ya. Jadi memang sengaja pendeta itu ada di tengah pasar itu meneliti siapa kira-kira orang yang dikatakan nabi terakhir itu ya. Itu diawasi betul, diawasi oleh pendeta itu di pasar Syam sana itu. Ya, pasar Syam sana itu. Wa innahu latajiduhu akhbaruna, sesungguhnya telah menemukan kepada orang itu akhbaruna, apa berita-berita kami, manutan fi kutubina, dengan keadaan ditulis ya, disifati fi kutubina, di kitab-kitab kami ya. Jadi sifat-sifatnya Rasulullah itu telah ditulis di kitab Zabur ya, kitab Injil ya, itu sudah tertulis di situ semuanya itu. Maka dengan melihat tanda-tandanya itu sudah akan tahu bahwa inilah nabi akhir zaman nantinya itu kan. Jadi pendeta itu tahu sudah itu. Jadi manutan ya, telah disifati fi kutubina, dalam kitab-kitab kami. Wa min dzalika annahu kana yara fi kulli tilkal muddatil qasirati, dan dari cerita itu ada annahu kana yara fi kulli tilkal, sesungguhnya Nabi melihat dalam setiap kesempatan yang pendek, sahabatan tudhilluhu, kepada segumpal mendung, tudhilluhu yang menaungi Nabi, dunal jami, tidak menaungi semuanya itu, fi waqti dhahirati, di waktu tengah hari itu. Di cerita itu juga ya, Nabi atau di tempat itu juga Nabi itu melihat mendung menaungi Nabi tok ya. Orang lain enggak dinaungi. Hanya sekitar di atasnya Nabi itu ada mendung gitu ya, untuk menaungi Nabi dari panas matahari pada tengah hari di saat itu. Enggak dinaungi semua, kalau semua pas rendeng mau hujan itu kan semuanya menjadi dinaungi. Enggak, ini cuma seorang itu yang dinaungi oleh sahab itu ya, oleh mendung. Dunal jami, tidak semua yang dinaungi, enggak. Kalau yang biasa, kalau sudah mendung itu kan Sokaraja mendung semua kan kayak enggak kayak gitu. Cuman di atas Nabi tok yang ada mendungnya itu. Ya. Wakila fi maruya, dan dikatakan dalam apa yang diriwayat, annahu kana yara malakaini, bahwasanya Nabi melihat kepada dua malaikat, yudhillani sayyidal kaunaini, mereka menaungi kepada sayyidal kaunin, kepada pemimpin dua keadaan ini. Jadi Nabi sendiri melihat ya, yang menaungi itu bukan mendung, sebetulnya itu adalah malaikat. Dua malaikat menaungi Nabi itu terik-terik panas matahari itu. Makanya yang lainnya tidak kena naungannya, cuman Nabi yang kena naungannya, karena Nabi itulah yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat perlindungan yang lebih dari yang lain, kan kayak gitu kan. Jam 9 ya. Walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatahu, dan ketika telah menyempurnakan siapa Rasulullah muhimmatahu, kepada kepentingannya dalam perdagangan itu, ba'asil atahu, dan Nabi telah menjual kepada barang-barangnya, sudah laku semua itu, laku laris semuanya itu, tidak ada yang tersisa ya. Raja'a ila Makkah, maka Nabi itu pulang ke kota Mekkah. Wa qad iktasaba khairatin katsiratan, dan telah mendapatkan Nabi itu kepada beberapa kebaikan yang banyak. Waja'a bi arbahin wafiratin, dan datang Nabi itu dengan membawa laba yang banyak juga itu. Perdagangannya laku semua ya, lumayanlah untungnya itu, maka sangat berbahagia sekali Nabi itu dengan perdagangan yang dilakukan saat itu. Akhirnya pasurrat bidzalika sayyidatu Khadijah, maka menjadi berbahagia siapa Siti Khadijah selaku pemilik modal, ayyama sururan, dengan segembira mungkin. Wa hamidat fi'lahu, dan memuja siapa Siti Khadijah fi'lahu, kepada kelakuan Nabi Muhammad al-mashkur. Wa nadharat ilaihi bi'ainil ikbar wal ikthiram,
dan memandang Siti Khadijah ilaihi kepada Nabi bi'ainil iqbal dengan pandangan kebesaran wal ikhtiram dan pandangan kemuliaan. Akramathu ghayatal ikram, dia memuliakan kepada Nabi ghayatal ikram dengan puncaknya kemuliaan. Wa asarat syakhsiyatuhu fiha kulla ta'sir, dan mengutamakan ya, siapa kepribadian. Saya tahu ya. Wa asarat, dan mengutamakan Siti Khadijah ya. Oh ya. Wa asarat syakhsiyatuhu, dan mengutamakan ya apa kepribadian Rasul fiha dalam diri Siti Khadijah kulla ta'sir ya. Bukan mengutamakan, berpengaruh ya. Wa asarat, dan berpengaruh syakhsiyatuhu apa kepribadian Nabi fiha dalam diri Siti Khadijah kulla ta'sir ya, dengan betul-betul berpengaruh ya. Artinya Siti Khadijah di samping menyanjung dengan kebaikan-kebaikannya, maka ada pula ketertarikan terhadap pribadinya, kan kayak gitu ya. Pengaruhnya itu pengaruhnya kejujuran dan kebaikan itu akhirnya dianya itu akan menaksir dirinya, kan kayak gitu, akan menaksir dirinya itu untuk dijadikan pasangannya oleh Siti Khadijah, kan kayak gitu. Fa'akannat lahu fi nafsiha, maka menjuluki ya. Fa'akannat ya, menjadi kunyah itu ya, menjadi kunyah, menjuluki ya. Menjuluki Siti Khadijah lahu ya, kepada Nabi Muhammad fi nafsiha dalam diri Siti Khadijah itu azimat takdir, kepada ya agungnya perkiraan atau ukuran ya, atau perkiraan ya, azimal qadri, kepada agungnya derajat ya. Wa zada dzalika intaha ba'da ma haddatsaha Maisaratu, dan bertambah dzalik apa itu keagungan penentuan itu ba'da ma haddatsaha Maisaratu, setelah menceritakan kepada Siti Khadijah Maisaratu, siapa Maisarah, bima syahadahu minal ayati, dengan apa yang dia melihatnya, minal ayati, dari tanda-tanda yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah sudah menganggap dia itu termasuk orang yang tinggi derajatnya. Lebih-lebih sekarang setelah Siti Khadijah itu mendengar cerita yang disampaikan oleh Maisarah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad pada waktu di perdagangan sana, itu diceritakan semuanya, itu tambah kagum lagi yang namanya Siti Khadijah itu kepada apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu. Minal ayati, dari beberapa tanda kebesaran Nabi,